perbarui sekarang, agar ku mengerti kehendak apa yang baik, berkenan, sempurna. Perbaharuilah hatiku, Tuhan, perbaharui sekarang, agar ku mengerti kehendak Bapa yang baik, berkenan, sempurna. Oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu, Tuhan, Kau ubahku setiap hari, hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu, Tuhan, Kau ubahku setiap hari, hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku, melainkan Kristus di dalamku, melainkan Kristus di dalamku. Salam sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi ini dengan tema yang sudah saya sediakan, yang merupakan soalan dan sangat baik untuk dipertanyakan kepada diri kita sendiri, yang berbunyi demikian: apakah saya sudah tertipu? Apakah saya sudah tertipu? Jadi tujuan ataupun konteks atau motif dari tema ini adalah untuk agar kita mengetahui keadaan diri kita masing-masing, bagaimana hidup kekristenan kita yang selama ini kita jalani, yang selama ini sudah kita lalui, ya kan? Jadi seperti mana firman Tuhan yang terdapat di dalam
2 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi seperti ini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi Rasul Petrus memperingatkan jemaat Tuhan di zamannya bahwa di tengah-tengah mereka ada ataupun terdapat guru-guru palsu. Jadi guru palsu ini tidak semestinya mereka yang tidak berpengetahuan tentang Allah. Dan sebilangan besar didapati dari orang-orang yang belajar tentang Allah, belajar teologi, seperti itu. Jadi pada zaman dahulu juga ada para nabi, dan nabi ini tidak muncul sendiri. Mereka juga ada sekolah nabi, mempelajari tentang Taurat, mempelajari tentang hukum-hukum, dan mereka juga mengenal Allah itu. Namun masalahnya, mereka tidak mengabdi diri kepada Allah, tetapi mereka menghambakan diri kepada nafsu dan ambisi mereka sendiri. Sebab itulah nabi palsu ini kemungkinan sadar dan tidak sadar mereka menjadi pengajar palsu. Begitu juga keadaannya hari ini. Orang yang cenderung menjadi guru-guru palsu itu bukan tidak berpengetahuan tentang Allah. Mungkin mereka malah mereka punya pendidikan yang tinggi di dalam teologi. Oleh karena ambisi, oleh karena keinginan dan ingin melangsung ataupun untuk kelangsungan hidup mereka, lalu mereka tidak sadar menjadi penipu di tengah-tengah jemaat. Jadi hal ini sudah berlaku sejak dahulu, sejak lama. Terjadi pada zaman-zaman sebelum zaman Rasul. Dan terjadi juga pada zaman para Rasul. Kalau pada masa itu kondisi penyesatan ataupun ajaran palsu itu sudah begitu parah, apalagi pada zaman kita hari ini lebih parah lagi. Jadi seharusnya kita sebagai jemaat Tuhan sudah lebih bijak, sudah lebih memahami, sudah lebih berhikmat, supaya kita dapat mendeteksi ajaran-ajaran palsu yang menipu kita. Jadi penipuan ini bukan hanya berlaku di kalangan masyarakat umum, yang sangat menyedihkan. Penipuan ini berlaku di dalam gereja. Bahkan berlaku dari atas mimbar gereja. Berlaku dari atas mimbar gereja. Kata Rasul Petrus, guru-guru palsu ini, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ini yang menjadi peliknya. Banyak orang
akan mengikuti cara hidup mereka. Jadi bagaimana cara hidup guru palsu ini? Kita akan sama-sama menyimak. Mungkin tema ini tidak akan selesai hari ini. Mungkin akan ada sambungannya pada minggu akan datang. Karena apabila saya melihat dari apa yang telah saya susun mengenai penipuan ini, rupanya ya harus dikembangkan ke banyak-banyak tema kecil lagi, supaya kita akan menjadi paham tentang hal ini. Jangan kita berpikir bahwa di dalam gereja itu tidak ada penipuan. Karena di sanalah banyak terjadi hal yang demikian. Banyak terjadi hal yang demikian. Jadi kenapa boleh terjadi seperti itu? Mungkin kita melihat dari pelbagai sudut pandang. Yang dikuasai hawa nafsu. Dan kunci penipuan itu adalah oleh karena hawa nafsu. Oleh karena ambisi-ambisi, oleh karena keinginan-keinginan, dan oleh karena tidak sanggup untuk menyangkal diri. Seperti mana yang diminta oleh guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti dia harus menyangkal diri. Jadi sekiranya guru-guru ini, pengajar-pengajar di dalam gereja, tidak sanggup untuk menyangkal diri mengikuti Tuhan, mereka punya potensi besar untuk menjadi penipu. Mereka punya potensi besar untuk menjadi penipu. Karena apabila kebenaran itu diajarkan, maka mereka akan mengalami kerugian. Itu pikir mereka. Jadi kebenaran firman Tuhan itu tidak disampaikan dengan benar. Mereka tahu bahwa apabila kebenaran firman Tuhan itu disampaikan dengan benar, itu akan menyakitkan banyak orang. Karena ramai orang yang tidak sanggup untuk melakukan kebenaran. Jadi sebab itulah Petrus mengatakan bahwa banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Karena mereka berusaha untuk tidak merasa sakit mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus awal-awal sudah menjelaskan bahwa kehadirannya di dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Setiap orang yang ingin berubah, setiap orang yang ingin mengikuti kebenaran firman Tuhan, mereka akan merasa sakit seperti ditusuk pedang. Tetapi orang yang tidak ingin melakukan kebenaran, mereka akan bangga dengan kemewahan-kemewahan yang mereka nikmati. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Sangat-sangat kurang ajar. Oleh karena ambisi mereka, oleh karena ingin memenuhi keinginan mereka, oleh karena ingin melanjutkan kelangsungan hidup mereka, guru-guru palsu ini, kebenaran itu akan dihujat. Kebenaran itu dihujat oleh banyak orang. Jadi apa yang kita perhatikan memang sungguh seperti itu. Terjadi seperti itu di tengah-tengah jemaat hari ini. Saya pernah mendengar keluhan dari jemaat-jemaat kecil. Mereka berkata, baju batik itu hanyalah kulit. Hari Minggu pakai baju batik semat-semat ke gereja. Tetapi kehidupan setiap harinya sangat tidak baik. Penampilan orang itu dapat menipu kita.
Sebab itu saya mengangkat tema ini supaya kita sendiri yang akan menyelidiki, kita sendiri akan membuat kajian di dalam gereja kita masing-masing. Apakah kita sudah tertipu? Apakah kita sudah ditipu? Tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini saya hidup sebagai seorang Kristen, saya sudah ditipu? Dengan lakonan-lakonan, dengan sandiwara-sandiwara yang dimainkan oleh pemain-pemainnya. Jadi kita akan melihat satu hal pada hari ini, yaitu di mana ramai orang mendapat harapan palsu. Jadi kita akan melihat hal ini pada hari ini, yaitu di mana kita mendapat harapan palsu. Kalau di luar gereja secara umumnya memang jelas terjadi tawaran-tawaran harapan palsu kepada banyak orang. Jadi kita menganggap itu sebagai satu hal yang biasa. Karena itulah dunia seperti itu. Yang masalahnya, hal ini juga terjadi di dalam gereja. Bukan hanya terjadi di antara jemaat yang duduk mendengar, tetapi hal ini juga terjadi dari atas mimbar. Banyak yang memberi harapan palsu kepada jemaat. Memberi janji-janji palsu. Lalu apabila janji itu, apabila harapan itu tidak digenapi, tidak dipenuhi, maka menolak semua apa yang dikatakan itu kepada Tuhan. Ini satu sikap yang kurang ajar. Apabila perkataannya tidak tergenapi, apabila sebutannya dari atas mimbar itu tidak dipenuhi Tuhan, maka dia berkata, oh itu hal Tuhan. Ini satu sikap yang sangat kurang ajar. Ya kan? Jadi seharusnya, sepatutnya kita sebagai pengajar firman Tuhan mengajar hal-hal yang benar kepada jemaat, supaya jemaat mendapat pengajaran yang benar-benar, sehingga jemaat sendiri akan berkomitmen di dalam hidup mereka untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sehingga mereka sendiri juga akan menanggalkan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi yang tidak sepatutnya ada dalam hidup orang Kristen. Seperti mana yang Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikuti Dia harus memikul salib, menyangkal diri, tidak menyayangi nyawa, dan tidak ada satu hal pun yang mengikat dia selain daripada Tuhan sendiri. Tapi kenyataannya hari ini, apa yang kita lihat, terdapat ramai jemaat Tuhan yang tidak sanggup untuk tidak mencintai dunia. Ada satu cerita di dalam Perjanjian Lama. Cerita itu terdapat di dalam kitab Yosua, di mana pada awal Yosua diberi mandat oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
kepada orang Israel itu. Dan ayat seterusnya berbunyi demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seumur hidup Yosua itu. Seperti aku menyertai Musa, seperti Allah menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Hanya kepada Yosua. Di mana Tuhan memperingatkan sesuatu ataupun mengulang kembali perkataannya yang pernah dia katakan kepada Musa sebelum itu. Dia memberitahu kepada Yosua bahwa Allah pernah berkata kepada Musa apa yang dikatakannya kepada Yosua, di mana harus memimpin umat Israel untuk menduduki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak dahulu lagi, sejak zaman Abraham. Jadi Yosua ini menjalankan visi ini. Tuhan memberi mandat untuk Yosua menjalankan visi ini. Memimpin umat untuk menduduki tanah Kanaan. Dan itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa tanah Kanaan itu, tanah yang dituju oleh Yosua itu akan menjadi tempat umat Allah pada masa itu. Tempat umat Allah diami dan menjadi milik mereka. Jadi visi yang diberi oleh Allah kepada Musa dan kepada Yosua ini adalah janjinya kepada Abraham suatu ketika dulu. Suatu ketika dulu. Janjinya kepada Abraham satu ketika dulu. Dan oleh karena Abraham itu Allah berjanji dengan dirinya sendiri untuk memberi tempat itu kepada orang Israel. Kepada umat Allah. Ya kan? Karena Abraham ketika membuat janji dengan Allah suatu masa dulu, Abraham berusaha untuk menjaga janji mereka berdua. Di mana Abraham tunduk, turut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan bahwa Abraham itu
punya iman. Jadi iman Abraham itu adalah iman yang tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Iman Abraham, dia percaya bahwa itu adalah Allah yang memberi dia hidup. Dan dia turut tunduk kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dia melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Allah melihat itu sebagai satu hal yang baik. Dan Allah harus menunaikan janjinya. Karena dia pernah berjanji kepada Abraham dengan berkata bahwa tanah tempat kau sekarang ini akan menjadi milikmu. Milik keturunanmu katanya. Jadi Tuhan harus menunaikan itu. Dan untuk menunaikan hal ini, maka Musa pertama melakukannya, setelah itu Yosua. Supaya membawa umat Allah ini menduduki tanah yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Jadi itu harapan yang diberikan Allah kepada Abraham satu ketika dulu dan diteruskannya kepada keturunan-keturunan Abraham ini. Sampailah kepada Yosua sendiri. Jadi Tuhan Allah berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati." Hambaku Musa telah mati katanya. Artinya di sana Musa telah selesai melakukan tugasnya setakat itu. Jadi bukan Yosua tidak tahu Musa mati, meninggal, bukan tidak tahu, dia tahu. Tapi kenapa Allah masih menyebutkannya kepada dia? Ya kan? Hambaku Musa telah mati. Jadi dalam artinya seperti ini. Hambaku Musa telah mati. Mau tidak mau, kamu yang memegang tugas ini. Kamulah yang memikul mandat ini. Seperti itu. Sebab itu Tuhan berkata kepada dia, bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Jadi karena Tuhan tahu bahwa Yosua akan merasa rendah diri. Karena Yosua bukan orang besar. Dia hanya abdi kepada Musa. Tapi dipilih Tuhan untuk memegang suatu hal yang sangat-sangat besar dan penting sekali. Pentingnya di sana adalah karena visi ini bukan visi manusia. Tapi ini adalah misi Allah. Ini adalah misi Allah. Rancangan Allah untuk umat Israel. Harus menduduki tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Mereka harus menduduki tanah itu. Karena itu sudah dijanjikan kepada bapak leluhur mereka. Jadi orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan rancangan ini adalah seorang abdi kepada manusia. Yaitu abdi Musa yang bernama Yosua itu. Jadi tentu Yosua merasa tidak sanggup. Merasa tidak layak untuk memegang tanggung jawab besar ini. Jadi awal-awal Tuhan memberi dia semangat. Beri dia semangat. Supaya nanti dia dapat menduduki tempat itu. Tanah itu. Engkau dan seluruh bangsa ini katanya. Jadi Allah berkata bukan kau sendiri yang menyeberangi. Tetapi bersama dengan bangsa ini. Bangsa Israel itu. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi negeri itu diberikan kepada orang Israel. Kepada orang Israel itu tadi. Yang sudah dijanjikan. Yang sudah dijanjikan. Jadi Tuhan Allah menyebut hal ini supaya Yosua
merasa sanggup untuk melakukannya. Jadi Tuhan berkata seperti ini dalam ayat seterusnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Jadi itu diberikan kepada Yosua. Ini perkataan Tuhan kepada Yosua. Di mana Tuhan akan memberi itu kepada mereka. Di mana, sampai mana dia memijak kakinya. Artinya sampai mana dia akan menalukinya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Jadi itu menjadi sukatan, itu menjadi takaran. Sejauh mana Yosua sanggup untuk merebut tempat itu, sejauh itulah Tuhan akan memberikannya kepada mereka. Seluas itulah yang akan diberi Tuhan kepada Yosua, kepada umat Israel itu. Jadi seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, katanya. Rupa-rupanya Allah juga pernah menjanjikan hal ini kepada Musa. Tapi masalahnya, Musa lebih dulu diberhentikan dari tugasnya. Seperti itu. Kalau kita melihat dari awalnya, Musa lah yang sepatutnya membawa umat ini memasuki tanah yang sudah dijanjikan. Tetapi hal itu terpaksa dibatalkan terlebih awal dan diteruskan oleh Yosua. Jadi Musa lebih awal kembali kepada Tuhan. Dan semua itu sudah dalam rencana Tuhan. Seperti itulah. Jadi setiap tempat yang diinjak oleh Yosua itu akan menjadi milik kepunyaan mereka. Menjadi milik orang Israel. Menjadi tempat yang mereka diami. Nah, sejauh mana yang Tuhan tunjukkan? Dari padang gurun dan gunung Libanon. Yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Betapa luasnya tempat yang Tuhan ingin serahkan menjadi tanggung jawab kepada orang Israel itu. Jadi mereka, Yosua akan berusaha untuk melakukan misi ini supaya orang Israel akan mendiami tempat itu. Jadi Tuhan berjanji seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupnya. Ini harapan yang diberi Tuhan dan benar-benar dilakukan Tuhan kepada Yosua. Kepada Yosua. Jadi apa masalahnya cerita ini? Kenapa saya mengambil teks ini? Karena yang seperti saya katakan tadi, harapan, memberi harapan. Allah memang benar-benar memberi harapan yang benar dan dilakukan oleh Allah. Allah beserta dengan Yosua dalam melakukan misi ini. Bukan hanya Yosua melakukannya, tapi Allah turut beserta. Yang masalahnya adalah hari ini. Karena perkataan pada ayat yang ketiga ini disebutkan kepada kita hari ini. Kita menganggap bahwa firman itu disebutkan kepada kita. Diberi harapan palsu. Menyebut dari atas mimbar kepada jemaat yang mendengar. Setiap tempat yang kau injak akan menjadi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu diberikan kepadamu. Kalau dahulunya pada zaman Yosua, ya itu benar. Karena Tuhan mau mereka menduduki tanah Kanaan. Hari ini, Tuhan mau kita kembali ke rumahnya. Kembali ke tempatnya. Kembali ke suatu tempat yang disediakannya bagi kita. Yang disebutkan sebagai langit baru, bumi baru.
Jadi ayat ini sudah tidak relevan lagi di zaman kita. Ya kan? Kenapa kita mengajar jemaat, memberi harapan kepada jemaat supaya setiap yang diinjak kakinya akan menjadi tempatnya, akan menjadi miliknya, akan diberikan kepada mereka. Ini penipuan. Karena hanya untuk menyenangkan, untuk menyemangatkan jemaat yang mendengar, lalu dari atas mimbar kita berkata, oh, kita akan melakukan misi ini, setiap tempat yang diinjak tapak kaki kita akan menjadi milik kita. Dalam bentuk apa sebenarnya? Dalam langkah apapun, dalam rangka apa? Dalam tujuan apa perkara ini diajarkan? Ya kan? Perkara ini diajarkan. Sepatutnya kita memberi harapan kepada jemaat untuk kembali ke langit baru, bumi baru. Mengajak mereka sama-sama meninggalkan dunia ini, bukan untuk menguasai dunia ini. Bukan untuk menguasai tempat-tempat sudut-sudut di dalam dunia ini, bukan. Untuk apa memiliki dunia ini? Kalau nanti kita akan sama-sama hilang bersama dengannya. Ini harapan palsu yang diberi, yang diajar dari atas mimbar kepada jemaat. Inilah ajaran yang sangat-sangat mematikan. Karena banyak jemaat yang melakukan sesuatu supaya mereka dapat menguasai, dapat memiliki dunia ini. Memberi harapan yang seperti ini seakan-akan mereka ingin menjadi penguasa ke setiap tempat yang dipijak kaki mereka. Ya kan? Mereka pijak sana menjadi milik mereka, pijak sana menjadi milik mereka. Itu ajaran yang bodoh sekali. Sangat bodoh itu. Memperbodohkan jemaat. Ajaran yang memperbodohkan jemaat. Jadi apabila kita melihat, menyelidiki bahwa ada ambisi di sebaliknya ketika menyebut hal ini. Di mana kaki kita memijak, itu akan menjadi milik kita, itu akan menjadi kepunyaan kita. Ada ambisi ingin mengikat orang. Ini berkaitan dengan perkara yang disebut sebagai penginjilan. Jadi hal ini akan membuat penginjilan itu meleset. Ambisi-ambisi bodoh itu akan membuat penginjilan meleset. Jadi tujuan penginjilan bukan lagi untuk membawa orang mengenal Tuhan. Bukan lagi untuk membawa orang kembali ke langit baru, bumi baru. Tetapi membawa orang supaya pengajar itu dapat melangsungkan hidupnya. Apabila dia memiliki jemaat yang banyak, maka keuangan gerejanya akan menjadi kuat. Dan dia akan dapat melangsungkan hidupnya. Ya kan? Dan ajaran-ajaran yang menghiburkan, ajaran-ajaran yang lucu-lucu, ajaran-ajaran yang hanya motivasi-motivasi, moral biasa yang diajarkan supaya jemaat jangan sakit hati. Dan jemaat tidak akan lari dari gereja. Ini membuat iman jemaat tidak akan bertumbuh. Membuat iman jemaat tidak akan bertumbuh. Dituang janji-janji palsu. Seakan-akan dia dapat menasihati Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada jemaat.
Sehingga jemaat tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Jemaat akan mengandal kepada Dia sebagai pengajar di dalam gereja. Sebab itulah jemaat susah bertumbuh di dalam iman. Karena sedikit-sedikit masalah, cari pastornya. Jemaat tidak sanggup untuk berdepan sendiri dengan Tuhan. Ini merupakan masalah besar. Seakan-akan untuk menemukan Tuhan itu harus ada perantara. Harus ada orang tengah. Tidak boleh seperti itu. Jemaat harus direct dengan Tuhan. Langsung dengan Tuhan. Itu jemaat yang imannya sudah mulai dewasa. Punya iman dewasa harus punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Jadi banyak harapan-harapan palsu yang diajarkan kepada jemaat dari atas mimbar. Banyak. Contohnya ayat ini. Jadi setiap tempat yang dipijak kaki maka kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada mereka. Ini otak perompak. Ingin merampas milik orang. Ya kan? Mengajar jemaat ingin menjadi perampas. Karena jemaat yang fanatik bodoh, dia tentu akan berperasaan seperti itu. Dan setiap tempat yang diinjak kakinya, dia berharap itu akan menjadi miliknya. Ya kan? Tuhan, saya sudah memijak tempat ini. Ini akan menjadi milik saya, Tuhan. Itu bodoh. Ya kan? Itu pikiran orang malas. Jadi, marilah bersama-sama jemaat Tuhan. Belajarlah firman Tuhan dengan benar-benar. Jangan hanya mengaminkan setiap apa yang disebut dari atas mimbar. Kita harus cari sendiri. Punyalah hubungan baik dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka kita akan tahu maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita meninggalkan dunia ini. Sebab itulah ketika hadirnya ke dunia dalam rupa manusia itu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dia menyebut, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai, katanya, di dalam dunia ini. Aku tidak datang membawa damai. Aku membawa pedang. Tuhan tidak mau kita memiliki dunia ini. Tuhan tidak mau kita berdamai dengan dunia ini. Tuhan mau kita hanya berdamai dengan Bapa. Karena Tuhan mau membawa kita pulang ke tempatnya. Namun untuk pergi ke tempatnya itu perlu proses. Bukan hanya diangkat seperti itu. Tidak. Prosesnya bagaimana? Pindahkan hati ke tempatnya. Untuk memindahkan hati ke tempat Bapa, segala sesuatu yang bermuara dari pikiran harus berubah semua. Harus diubah semua. Itu namanya pertobatan. Bertobat semua. Dari pikiran itu harus sembuh terlebih dahulu. Sebab itulah ada disebutkan oleh bilul-bilulmu maka menjadi sembuh. Bukan sembuh fisik. Bukan sembuh dari demam. Bukan sembuh dari sakit kurap. Bukan sembuh dari masalah hidup semata-mata. Tapi itu sembuh bermula dari pikiran. Pikiran itu harus disembuhkan dulu. Apabila kita mengingat
Apabila kita mengenang kembali bilul-bilul Tuhan, kita mengingat betapa menderitanya Tuhan ingin membawa kita pulang ke tempatnya. Jadi kita akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Kita akan berusaha untuk tidak berdosa lagi. Kita akan berusaha mengubah gaya pikir kita untuk sesuai gaya pikirnya Dia. Jadi kalau kita mengajarkan hal ini kepada jemaat dengan konteks yang salah, maka pikiran jemaat juga akan terus menjadi salah. Kita mengajar mereka setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki mereka akan menjadi milik kepunyaan mereka. Ini akan membuat jemaat tidak sanggup memindahkan hati ke rumah Bapa. Tidak akan sanggup. Karena yang dikejarkan adalah ambisinya untuk menguasai dunia ini. Untuk punya nama besar. Untuk kelihatan mewah berbanding orang lain. Dia akan berusaha untuk nampak lebih mulia daripada orang lain. Itu yang akan terjadi. Sehingga akan menimbulkan masalah. Bukan hanya di dalam gereja, tapi sampai ke dalam keluarga. Ya kan? Seperti itu. Jadi sedikit sebanyak motivasi yang seperti itu akan mendorong jemaat, akan menjerumus jemaat untuk tidak memindahkan hati mereka kepada Bapa. Jadi sebenarnya firman ini atau perkataan itu tadi, perkataan yang menyebutkan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Itu khusus untuk Yosua dan orang Israel. Dan misi itu sudah selesai. Misi menduduki tanah Kanaan itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan mereka tidak perlu lagi menginjak kaki ke tempat yang lain untuk menguasainya. Itu sudah menjadi milik mereka. Dan mereka sudah pernah mendiaminya. Oleh karena mereka mengingkari janji. Mereka pernah tercerai-berai. Namun kembali lagi sekarang ini. Dan menjadi negara Israel. Di sana. Di tanah yang pernah dijanjikan itu. Dan hal itu sudah selesai. Sekarang ini sepatutnya setiap pengajar-pengajar di dalam gereja itu membawa jemaatnya memindahkan hati ke langit baru, bumi baru. Bagaimana? Harus hidup suci. Hidup kudus. Berusaha untuk hidup kudus. Berusaha untuk hidup suci. Karena hidup untuk hidup suci dan hidup kudus itu perlu proses. Bukan berlaku secara otomatis. Jadi sekarang ini misi kita adalah mengembalikan jemaat-jemaat, mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang mula-mula. Di mana mereka harus memindahkan hati ke langit baru, bumi baru. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah hidup suci. Hidup seperti mana Yesus hidup. Hidup seperti mana Yesus hidup. Seperti mana Tuhan Yesus hidup. Yang kedua, harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Bertanggung jawab dalam segala aspek. Baik dari tubuh fisik kita sampai ke yang paling penting. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu.
Jadi janji ini, apa yang dilakukan oleh Yosua itu adalah merupakan janji Tuhan kepada Abraham satu ketika dulu. Kata Tuhan, kata Allah kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi ketika itu Tuhan membawa Musa ke atas gunung yang tinggi dan melihat tanah Kanaan itu dari jauh. Dan itulah negeri yang kujanjikan kepada Abraham. Tapi engkau hanya bisa melihat, tidak bisa masuk ke sana. Nah, itu khusus untuk orang Israel. Kata-kata menginjak, di mana telapak kaki Yosua itu memijak, itu hanya untuk Yosua. Tak usah dibawa-bawa ke hari ini. Sehingga itu diajarkan di gereja dan memberi harapan palsu kepada jemaat. Itulah penipuan. Penipuan. Jadi jemaat yang kekasih, hati-hatilah. Kalau pada zaman para rasul saja sudah ada guru palsu. Dan jumlahnya begitu rupa. Hari ini guru-guru palsu itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih ramai lagi. Karena untuk menjadi pengajar firman Tuhan ini bukan hal yang mudah. Karena guru-guru palsu terdapat dari antara mereka yang tidak sadar bahwa mereka menjadi guru palsu. Karena menganggap apa yang diajarkan itu semuanya betul. Karena mereka tidak melihat konteksnya. Tidak melihat konteksnya. Jadi kalau konteks ayat yang diajarkan itu tidak tepat, maka akan membuatnya menjadi ajaran yang palsu. Karena pengajar palsu itu tidak akan membawa kitab lain. Dia akan membawa kitab yang sama seperti kitab kita. Sepertinya benar. Namun, apabila direnungkan, diselidiki dalam-dalam, itu tidak benar. Kita mau kembali ke surga. Kita mau pulang ke rumah Bapa. Kita mau ditempatkan di langit baru, bumi baru. Marilah kita bersama hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di antara sesama. Marilah kita sama-sama memikul tanggung jawab kita. Baik sebagai orang awam di negeri ini. Begitu juga menjadi warga negara Malaysia ini. Kita sama-sama memikul tanggung jawab itu. Apalagi kalau kita adalah warga kerajaan surga. Bertanggung jawablah dari sekarang. Bertanggung jawablah dalam hidup kita. Jaga perilaku kita. Jaga perkataan kita. Jaga sifat kita. Jaga hati kita. Ya kan? Tuhan Yesus datang ke dunia membebaskan kita dari semua itu. Dari terikat dengan dunia ini. Dia mau membebaskan kita. Tuhan bukan datang untuk mendamaikan kita dengan dunia. Tidak. Tapi dia datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Supaya kita dapat kembali kepada Bapa. Bukan menetap di dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara.
kita diami sementara. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun engkau begereja hari ini, hati-hatilah dengan pengajar di gerejamu. Apalagi kalau pengajar itu tidak pernah belajar teologi. Sedangkan yang belajar teologi dan tinggi sekolahnya di dalam teologi pun, kita harus hati-hati terhadap mereka. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka tulus melayani Tuhan atau tulus melayani perut mereka sendiri. Itu yang perlu kita hati-hati. Kalau pengajar itu mengajar untuk kelangsungan hidupnya, sangat bahaya. Tapi kalau dia mengajar untuk kelangsungan hidup semua orang, kelangsungan hidup jemaat, supaya dikembali ke langit baru, bumi baru, kita bersyukur punya pengajar yang seperti itu. Namun tetap hati-hati. Dunia hari ini semakin kecil. Kita dapat banyak informasi dari media-media. Namun hati-hatilah dengan setiap ajaran. Hati-hatilah. Jadi sebab itulah saya mau kita mempertanyakan soalan ini kepada kita. Apakah saya sudah tertipu? Tertipu maksudnya tertipu dengan ajaran-ajaran yang selama ini kita dengar. Bukankah kita sudah mengonsumsi ajaran itu? Dan kita mungkin sudah menilai ajaran itu. Kita mengunyahnya perlahan-lahan menerusi perjalanan hidup kita. Nah, kita dapat melihat mana satu yang benar dan tidak. Yang perlu kita ingat, pengajar palsu itu datang tidak membawa Alkitab sendiri, tapi dia membawa Alkitab sama seperti kita. Namun, tujuan dan motifnya berbeza. Sebab itulah hati-hati. Kalau pengajar itu hanya mengajarkan untuk menguasai, untuk memiliki, untuk melonggokkan harta-harta dalam rumah. Kalau ajarannya hanya bersumber kepada berkat-berkat dan mukjizat, hati-hatilah dengan pengajar itu. Karena hal ini dapat menipu kita. Dapat membuat kita tertipu. Namun, secara pribadi, kita harus lebih bijak. Dan lakukanlah hal ini. Hiduplah kudus. Jalanilah hidup seperti hidup Tuhan Yesus. Memang bukan hal yang mudah. Sebab itu dia harus melalui proses-proses. Bertanggung jawablah. Dan pindahkanlah hati ke langit baru, bumi baru. Maka kita tidak akan tertipu dengan ajaran-ajaran yang murah itu. Untuk apa kita mengajar jemaat? Setiap tempat yang dipijak itu akan menjadi miliknya. Itu ajaran yang bodoh. Bodoh sekali. Karena mengikat jemaat untuk terus tinggal di dunia ini. Dan mereka tidak akan sanggup memindahkan hati ke langit baru, bumi baru. Karena dipindahnya ingin memijak di mana saja supaya menjadi milik kepujaannya. Itu salah. Salah konteks. Memang itu firman Tuhan. Tetapi bukan untuk kita hari ini. Itu khusus untuk Yosua dan orang Israel. Namun ada juga lah remah-remah dari sana. Dari ajaran Tuhan kepada Yosua itu dapat kita pakai. Seperti Tuhan berkata saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita juga harus menguatkan dan teguhkan hati kita untuk kembali ke langit baru, bumi baru. Bukan untuk menetap di dunia ini. Seperti itu. Jadi ini sedikit firman Tuhan
yang menjadi renungan kita hari ini. Semoga diberkati seperti itu. Semoga diberkati. Jadi harapan saya di masa pandemi ini, jagalah kesehatan dengan baik. Jangan kesana kesini, kesana kesini, kalau tanpa tujuan yang benar. Karena penyakit COVID ini bukan main-main. Kita sudah mendengar berita berapa orang sudah tumpas, ya kan? Jadi selagi kita punya nyawa, punya nafas, jagalah diri kita untuk Tuhan. Mungkin Tuhan juga tidak mau kita mati awal, ya kan? Jangan kita menganggap bahwa kita adalah orang Kristen lalu kita berkata, aku punya iman. Cobalah peluk ataupun dekati mereka yang ada COVID itu. Seperti itu. Jangan terlalu bodoh lah. Berpikirlah waras. Berpikirlah waras. Tugas kita belum selesai. Kerjakanlah. Berusahalah untuk hidup kudus. Bertanggung jawablah dalam hidup ini. Lakukan tanggung jawabmu. Dan pindahkan hati ke langit baru, bumi baru. Jadi tema ini akan kita teruskan pada minggu akan datang. Dengan subtema yang lain. Tuhan memberkati kita semua.